Hadirin sidang jemaah Allah, dari mimbar khutbah Jumat ini, khatib berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah wajah-wajah yang hadir di masjid kali ini ya Allah, wajah-wajah kala berjumpa pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Allah, sejenak kita flashback mundur ke belakang, bahwa sesungguhnya untuk apa sebenarnya kita diciptakan Allah Ta'ala. Untuk apa hadirin sidang jemaah Allah? Ayat ini sering kita dengarkan, sering dibaca oleh imam. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika Nabi Adam diperintahkan turun ke muka bumi, apa kata Allah? Ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika datang untuk kalian dariku, kata Allah, petunjuk panduan hidup. Hadirin sidang jemaah Allah, ternyata kita di dunia ini hidup tidak dibiarkan oleh Allah Ta'ala tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa makna, tanpa panduan. Tidak, Allah sudah siapkan bagi manusia, bagi anak cucu Adam, ya Adam, engkau dan anak cucumu aku berikan panduan hidup. Tidak terlunta-lunta di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaah, ini konsep dasar harus kita pahami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin sidang jemaah Allah, jangan kita seperti orang bingung, tidak tahu arah, tidak tahu mana hidup ini. Allah tidak menyia-nyiakan kita. Hadirin sedang jemaah Allah, setiap nabi dan rasul ditugaskan, diberi amanah membimbing, mendidik, mengarahkan jalan hidup manusia kembali kepada siratal mustaqim. Itu yang kita minta kepada Allah. Ihdina, ihdina, ihdina. Tuntun ya Allah, bimbing ya Allah, pandu jalan hidup kami. Inilah hakikat hidup kita hadirin sidang jemaah Allah, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini punya maksud, punya tujuan dengan panduan yang Allah berikan ini. Innahu laqur'anun karim. Ini kita petunjuk Al-Quran sangat mulia yang Allah anugerahkan karuniakan pada kita manusia, dan kitab ini ada di tangan kita hari ini. Bayangkan manusia yang banyak hari ini mereka tidak kenal Islam, tidak tahu Al-Quran, sehingga mereka menjadikan hantu-hantu yang banyak dari Tuhan mereka. Berbagai macam benda, kebendaan mereka yakini sebagai Tuhan. Matahari disembah orang, jawi disembah orang, pohon, batu, benda disembah manusia hari ini. Dan kita punya karunia tak terhingga di Allah Ta'ala. Allah karuniakan Islam kepada kita. Allah jadikan Al-Quran di tangan kita sebagai pedoman petunjuk hidup untuk kemuliaan hidup kita dunia dan akhirat. Bisa terus kita pegang konsep ini hadirin sidang jemaah Allah. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim, belum cukup juga lagi kata Allah buat kalian, buat mereka manusia-manusia itu. Anna anzalna 'alaikal kitaba, bahwasanya telah kami turunkan Al-Quran sebagai panduan pedoman petunjuk hidup yang mulia. Yutla 'alaihim, dan dibacakan, diajarkan, dipandukan oleh Rasul utusan Allah. Dan ternyata para nabi pun, para rasul pun dipilih Allah dari kalangan manusia-manusia terhormat yang mulia, pilihan di antara manusia. Artinya apa? Pasti tugasnya mulia. Maka ketahuilah hadirin sidang jemaah Allah, kita punya tujuan hidup yang mulia. Jangan sampai kita kebingungan, sampai mengemis pekerja. Sudilah kiranya Bapak Ibu menerima lamaran pekerjaan saya. Astagfirullah. Allah kasih kita kemuliaan di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Tuntun, pandu, bimbing jalan hidup kami ya Allah. Al-mustaqim apa artinya? Keselamatan, kebahagiaan,
kemuliaan, kejayaan dan keberkahan hidup kalau umat Islam memimpin peradaban dunia ini. Ini Allah janjikan dalam Al-Quran. Sampai di mana kita baca Al-Quran, hadirin sidang jemaah kaum muslimin? Wahai umat Nabi Muhammad, amanah yang Allah titipkan, yang telah Rasul tinggalkan Al-Quran ini, lah sampai di mana kaji awal? Seharusnya anak-anak kita SD sampai tamat kuliah tuntas masalah ini. Disitulah kemuliaan kita dapatkan, hadirin sidang jemaah Allah. Tapi di mana kita letakkan Quran? Sekadar MTQ, sekadar hiasan dinding, sekadar untuk jimat, sekadar untuk isi sapu, hiasan rumah. Afala yatadabbaruna al-Quran? Allah berfirman, kenapa mereka tidak mentadaburi, mempelajari, memahami maksud tujuan Al-Quran diturunkan? Hadirin sidang jemaah Allah, kemudian kita ada di sini. Hari ini dunia berpendapat bahwasanya kalau mereka menguasai sumber energi minyak bumi, hari ini pemikiran manusia, kalau mereka menguasai hasil bumi, nanti mereka menjadi penguasa. Salah besar. Fi wadin ghairi zi zar'in, di tengah lembah padang pasir yang tidak ada tanaman, gersang tandus. Tapi ketika hidup mereka dibimbing, dipandu oleh kitab Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya, tampillah orang-orang hebat yang tumbuh di Mekah Madinah, yang mengantarkan keberkahan bagi seluruh alam semesta ini. Bukan hasil bumi, bukan minyak bumi. Hadirin sidang jemaah Allah, kita berhak memimpin dunia ini dengan kitab Allah. Itulah disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Maka PR besar kita hari ini, hadirin sidang jemaah Allah, untuk mempelajari Al-Quran ini, untuk mengambil kembali Al-Quran ini sebagai panduan yang Allah janjikan buat kita, yang tidak akan pernah menyanyiakan setiap detik hidup kita sampai saat ini dan sampai akhir zaman kala. Mereka sangka menguasai minyak nanti mereka jadi penguasa di bumi. Enggak. Allah jadikan Nabi Muhammad mendidik, membimbing, mengairi jiwa manusia dengan Al-Quran dengan wahyu Allah Ta'ala. Jadilah mereka pemimpin-pemimpin yang hebat di muka bumi ini. 7 tahun Nabi mendidik muslimin, orang-orang Islam beriman di kota Madinah. Sudah kirim surat ke Persia yang hari ini Iran. Kirim surat pada Romawi yang hari ini Amerika. Wahai Romawi, Persia masuk Islamlah, kau akan selamat. Bagak santiang luar biasa umat Islam pada masa itu. Apa sebab? Pondasi berfikir, pondasi kehidupan panduan Allah langsung yang berikan pada kita, pada umat Muhammad ini. Ini harus kita pegang dulu, hadirin sidang jemaah. Jangan seperti kita kehilangan tongkat, kehilangan arah, kehilangan panduan. Allah sudah kasih kita Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi 23 tahun, linusabbita bihi fuadak, agar engkau Muhammad bersama umatmu, bersama sahabatmu mendapatkan keyakinan kuat, bertahap, hari demi hari, tahun demi tahun, dibimbing dengan Al-Quran ini. Jadilah manusia-manusia hebat dan perkasa sehingga Islam tersebar ke negeri kita. Alhamdulillah. Pun sampai Islam ke negeri awak, aku kini hadirin sidang jemaah dan aku agama kita tidak begini gua. Tali baju Sarawak atau tidak? Carilah agama selain Islam. Keadaan mereka itu secara konsep kehidupan gak jelas. Allah sudah berikan pada kita kemuliaan Al-Quran. Cuma pertanyaannya, sampai di mana pangan awak di Quran kuah? Lah sampai di mana kaji di Quran kuah? Sehingga kita berhak menyandang insan kamil, manusia sempurna, manusia hebat yang luar biasa. Sehingga kita berhak masuk surganya Allah. Sehingga kita berhak mendapatkan predikat manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaah Allah. Maka pesan khatib pada kesempatan Jumat kali sebagai bapak, sebagai pemimpin dan berumah tangga, bersemangatlah kita ngaji. Wahai para pemimpin, tokoh masyarakat, jadi pandai alim ulama, bimbing didik umat ini. Itu tugas kita bersama, hadirin sidang jemaah Allah. Agar mereka berada di atas siratal mustaqimah. Itu doa kita. Ihdina tiok sebentar, tiok solat. Bimbing, tuntun, pandu jalan hidup kami ya Allah. Al-mustaqim
sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan konsep proposalnya Allah. Ini dia, ini proposal Allah ngasih buat kita. Allah sampai di mau pelajari kuah. Bimbing umat ini. Kau buat coba pasang ke pengurus masjid, pengurus haji adalah karena pengajian-pengajian yang berkualitas, yang hebat, yang berbobot, ada kurikulumnya. Bimbing umat ini baik-baik sehingga mereka paham Al-Quran ini. Itu kan doa kita. Ihdina bimbing, tuntun, pandu jalan hidup kami ya Allah. Ikonya Al-Quran kuah. Siapa yang punya peran di situ? Sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam setiap rumah tangganya. Maka sebelum membimbing anak istri, mendidik keluarga kita, bimbing dulu diri kita dengan Al-Quranul Karim. Amat teramat sangat disayangkan pendidikan kita jauh dari Al-Quran. Anak kita dari kecil diajarkan balonku ada 5. Apa artinya lagu-lagu? Tidak ada makna sama sekali. Iya, balon itu rancak, berwarna-warni, cantik, indah, tapi isi dalamnya kosong. Allah sudah kasih kita Quran sebagai panduan hidup. Solat kita ada 5, bukan balonnya ada 5. Ini pondasi dasar kehidupan. Harusnya sejak awal anak kita bersekolah, belajar berpendidikan, ini harus dia kunyahnya dulu. Ini harus pelajarannya dulu. Maka coba pesan kalau anak masuk sekolah, daftar sekolah, tanya ke sekolah itu. Apa dipelajari dari anak sekolah? Hafal Quran, hafal hadis, hafal bahasa Arab, isi Quran, atau apa ya? Maka sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, tugas kita, wahai umat Islam kaum muslimin, didik diri kita dengan Quran dan Islam dulu. Maka oleh sebab itu muhasabah kita, diri kita hadirin sedang jemaah Allah. Pertama, mari kita arahkan hidup kita dengan Al-Quran dulu. Sebagai kepala rumah tangga, kalau di sekolah tidak ada belajar agama, di masjid kurang. Khatib berpesan, hadirkan pelajaran agama di rumah kita masing-masing. Panggil guru, panggil buya, panggil ustaz. Kalau ustaz kami keluarga besar mengadakan pengajian, anak, istri, cucu, menantu duduk sudah mengaji. Ini pesan saya. Kau nabi kulah habib kulah akhir cerita oleh kau. Hadirkan. Itu kewajiban kita bersama hadirin sedang jemaah Allah. Kalau tidak dimulai dari rumah, habis kau dibek semak surau. Rami datang ke saja monjak-onjak sesorak di keluar, tidak betah di masjid. Apa sebab? Basic di rumah belum dibangun. Hadirin sedang jemaah Allah. Maka oleh sebab itu khutbah Jumat singkat ini kita bangun kesadaran arti penting nilai kehidupan kita ada dalam Al-Quran Karim. Maka cara satu-satunya hadirin sedang jemaah Allah, berikan waktu kita banyak ini untuk belajar agama. Kok kapai malala kamakaba nak tanggung siang malam. Abi hari waktu, tapi tu duduk belajar setengah jam, 1 jam belajar agama, kita enggak betah. Kita enggak sanggup, kita enggak mampu. Gimana ibadah kita? Gimana prestasi nilai kita di hadapan Allah? Sudah tu mati tak masuk surga tu. Oleh sebab itu, sama-sama kita muhasabah hadirin sedang jemaah Allah melalui mimbar Jumat ini sebagai pengingat muzakarah tazkiratan liqaumin yu'minun. Peringatan buat kita orang beriman agar kita kembali kepada Al-Quran. Inilah kemuliaan yang Allah sediakan Al-Quran ini. Kita hidup dalam kemuliaan. Kita punya cita-cita mulia. Kita ingin kembali surga yang mulia, di hadapan Allah yang mulia, bersama umat yang mulia ini insyaAllah. Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita untuk kembali ke jalan yang benar menuju siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.